Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para jamaah, alhamdulillah siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kajian kita untuk siang hari ini tentang sholat jamaah. Ini termasuk perilaku yang sering kita lakukan, perbuatan yang sering kita lakukan. Walaupun sholat jamaah itu berhukum sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam beberapa hadis Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan sholat jamaah. Rasulullah menyampaikan la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Ini kalau diterjemah bebas dikhawatirkan banyak salah paham. Saya terjemah bebas tuh. La sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di dalam masjid. Ini sehingga dimaknai seolah-olah sholat kalau kita dekat dengan masjid itu tidak sah. Padahal maksudnya tidak begitu. Tidak begitu. La sholata itu kalau memaknai tidak sempurna. Sholat seseorang yang dimana dia bertetangga dengan masjid, tapi sholatnya tidak di masjid. Maksudnya hadis begitu sebenarnya. Jadi ini terjemah itu harus hati-hati. Apa yang dimaksud tetangga? Tetangga itu 40 rumah. Ke kanan, ke kiri, depan, belakang itu kategori tetangga sebenarnya. 40 rumah. Maka ini hadis ini menunjukkan bahwa sholat jamaah itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan, apalagi di masjid. Apalagi di masjid. Begitu. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan sholatul jama'ati rahmatun wa hiya khairu minad dunya wa ma fiha. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Salat jamaah itu adalah rahmat dari Allah. Wa hiya khairu minad dunya wa ma fiha, dan salat jamaah itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Hadis serupa ini banyak. Yang paling tren lah, karena masyarakat kita itu senangannya mengikuti tren ya. Itu adalah hadis raqatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Ini hadis ini tren. 2 rakaat di pagi hari itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Padahal tidak itu saja sebenarnya. Termasuk sholat jamaah. Kapanpun kita sholat jamaah itu khairum minad dunya wa ma fiha. Ini sekarang itu lagi marak sholat subuh berjamaah karena hadis tadi. Sebenarnya tidak hanya subuh. Jadi sholat kita berjamaah itu nilainya khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan man sholal bardaini fil jama'ati dakhalal jannata bighairi hisabin. Ini malah luar biasa ini. Barang siapa yang melakukan sholat bardaini itu artinya sholat subuh dan asar. Barid itu artinya dingin. Jadi bardaini 2 tempat yang dingin, yaitu subuh dan asar. Barang siapa yang melakukan sholat bardaini fil jamaah dengan berjamaah, rutin dakhalal jannah bighairi hisab, maka akan masuk surga tanpa dihisab. Jadi masuk surga tanpa hisab itu banyak sekali. Bukan hanya sekedar orang mati syahid. Ya, ini jadi beragama itu harus luas. Sehingga kita bisa memahami banyak hal. Contohnya begitu.
Hadis yang lain. Fadlu sholatil jamaati ala sholatir rajulil wahdah khamsun wa isruna darajatan. Keutamaan sholat jamaah dibandingkan sholat sendiri itu selisih 25 derajat. Angkanya 25. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, sholatul jamaati tafdulu sholatal faddi bisab'i wa isrina darajatan. Keutamaan sholat jamaah dibandingkan sholat munfarid sendiri itu 27 derajat. Beda lagi. Ada yang 25, ada yang 27. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan fa idza shallaha bi ardin falatin fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balagot sholatuhu khamsina darajatan. Kok ada orang melakukan sholat berjamaah di satu tempat yang sepi, oro-oro itu apa ya? Hutan atau gurun pasir, tempat yang sepi. Dia berjamaah di situ. Fa'atamma wudu'aha, menyempurnakan wudunya, wa ruku'aha wa sujudaha, menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Balagot sholatuhu khamsina darajatan, maka pahalanya sampai pada 50 derajat. Tuh, beda-beda. Ada 25, ada 27, ada 50. Bagaimana kita menyikapi hadis yang seolah-olah berbeda, seolah-olah. Ini sebenarnya mudah. Jadi ternyata ketika seseorang itu sholat di tempat yang sulit, di hutan contohnya, dan tetap berjamaah dengan menyempurnakan wudunya, rukuknya, sujudnya, artinya tidak terburu-buru, maka sampai dengan 50 derajat. Artinya setiap kesulitan itu membawa nilai. Semakin kita sulit melakukan, semakin tinggi pula pahalanya. Adapun terendah dari pahala sholat jamaah itu adalah 25 derajat. Paling rendah itu. Jadi redaksi hadis seperti ini banyak. Jadi kadang kalau nggak bisa mengkorelasikan itu akhirnya bingung. Sing bener sing ndi, padahal itu benar semua itu. Hanya faktor kesulitan yang dihadapi yang menjadikan berbeda. Podo-podo sholat jamaah, budale bareng, podo masjite, podo dadi makmume. Sing siji atine seneng, awake sehat, duwite akeh. Sing siji awake kudu lara, gak duwe duit, pikiran akeh. Ini tetap pahalanya banyak yang sulit ini tadi. Padahal budale bareng masjidnya sama. Kalau dalam kaidahnya al-ajru pahala itu mengikuti kesulitan. Pahala itu mengikuti kesulitan. Semakin kesulitannya itu kita dapatkan, maka semakin tinggi pula pahala yang disediakan oleh Allah. Jadi rumusnya seperti itu. Baik, itu antara lain pahala yang dijanjikan bagi orang-orang yang melakukan sholat jamaah. Sekarang kita pelajari bagaimanakah aktivitas sholat jamaah. Yang pertama, syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam. Kami ambil dari kitab Fiqhul Islam. Yang pertama Islam, jelas ini. Yang kedua akil, berakal. Orang yang tidak berakal tidak boleh jadi imam. Wong edan dadi imam ora oleh. Jadi orang yang akalnya sehat. Yang ketiga balik. Jelas ini sudah jelas ukurannya. Yang keempat laki-laki bila dalam jamaah tersebut terdapat laki-laki. Maka tidak boleh bagi seorang perempuan menjadi imam manakala dalam komunitas itu ada seorang laki-laki. Yang kelima suci dari hadas dan najis. Pasti, ini sudah diterangkan ketika bab hadas. Yang keenam dapat membaca Al-Quran dengan baik serta mampu menyempurnakan rukun sholat.
dipilih bacaan Quran yang baik, dipilih orang yang faham tentang syarat dan rukunnya sholat. Jangan sampai melakukan sholat, melakukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Jangan sampai. Jadi kalau imam dipilih yang begitu. Contoh, ini yang sering ditinggalkan. Saya masih banyak melihat. Ketika sujud itu sikile ndak mancat. Itu ndak sah itu sholatnya. Batal, itu sholatnya menjadi tidak sah. Karena itu rukun. Rukun itu. Ini banyak yang tidak melakukan. Sudah contohnya seperti itu. Atau hal-hal yang membatalkan sholat. Kemarin kita praktekkan ketika iktidal itu banyak yang melepas tangan sehingga gerakannya melebihi 3 kali berturut-turut, itu membatalkan. Maka pilihlah imam yang ngerti tentang hukum, apa yang menjadi rukun, apa yang menjadi syarat, apa-apa yang membatalkan sholat. Nah imamnya gak ngerti hukum nanti susah, meninggalkan yang wajib, akhirnya imamnya dalam keadaan yang tidak sah sholatnya. Contohnya begitu. Yang ketujuh, imam tidak berstatus sebagai makmum. Imam tidak berstatus sebagai makmum. Jelas ini. Yang kedelapan, lidahnya normal sehingga dapat membaca Al-Quran dengan baik. Bagi orang yang umi, orang yang arotta, orang yang athah, orang yang lahin bukan lain, lahin, hukumnya makruh menjadi iman. Apa orang yang umi itu? Adalah orang yang tidak dapat membaca Quran dengan baik, khususnya surah Fatihah, karena Fatihah itu rukun. Apa arotta itu? Arotta itu adalah orang yang membaca idgham bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Ini hukumnya makruh kalau menjadi imam. Apa lahin itu? Lahin itu adalah orang yang salah ketika membaca harokat, terutama di bacaan yang wajib. Contohnya Al-Fatihah. Saya kasihkan contoh. Ketika bacaan itu diwasolkan, apa diwasolkan itu? Disambung, maka harus hati-hati. Contoh, ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, salah satunya begitu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ketika membacanya begini, diwasol ini ya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, maka salah dia. Maka salah dia. Ini menjadi makruh ketika menjadi seorang imam. Tapi kalau bacanya begini, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, boleh. Malah menjadi boleh. Kalau asalnya bacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin asalnya. Bila membacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, menjadi tidak boleh. Bila mana dibaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ini menjadi boleh lagi. Ini ilmu tajwid ini, ilmu. Jadi ini harus dipahami betul. Karena manakala salah ketika membaca Fatihah dan kesalahan itu sampai merubah makna, ini menjadi tidak sah sholatnya. Menjadi tidak sah. Baik, contohnya begitu. Bagaimana bila ada 3 orang, ketiga-tiganya baru masuk Islam, urung ngerti, Fatihah saja belum hafal, kemudian masuk waktu sholat. Apakah mereka sholat sendiri-sendiri ataukah tetap dianjurkan berjamaah? Tetap dianjurkan berjamaah. Pilih yang terbaik di antara 3 ini.
Oh sik dereng hafal Fatihah, ya wis meneng-menengan wae salate. Ini namanya dimakfu. Apakah bagi orang yang baru masuk Islam, cik tas maca syahadat, baru selesai baca syahadat, saat itu juga dia sudah berkewajiban untuk sholat. Lah belum mengerti caranya wudhu, belum mengerti bacaan sholat yang wajib, tata caranya sholat belum mengikuti saja. Enggak baca Fatihah Pak, enggak baca Fatihah enggak masalah. Apakah sholatnya itu kategori sah? Tidak sah, tapi dimakfu. Nah ini harus dipahami. Apa dimakfu itu? Dimaafkan. Kenapa? Karena memang baru masuk Islam. Lah nek kula jenengan lahir procot wis Islam, kok sik gak kenal Fatihah, ya tidak ada maaf bagimu, kan gitu kira-kira nggih. Nah, jadi ini perbedaannya di situ. Perbedaannya tetap diutamakan jamaah, tetap. Makanya kalau ada musola, ada masjid, maka pilih di antara warganya yang terbaik. Dilalah kok pas riyo sing bacaane apik-apik, lunga kabeh, mudik kabeh. Ya sudah, tetap jamaah. Mana di antara yang hadir itu yang terbaik. Jadi caranya seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan tentang syarat-syarat menjadi imam. Ada? Iya, silakan. Nah. Sama itu. Jadi nanti itu masuk di kriteria, bukan syarat. Jadi kriteria imam paling ideal seperti ini, kalau nggak ada seperti ini yang seperti itu kriteria. Kalau ini syarat ini harus terpenuhi. Harus terpenuhi kalau itu sebuah sebuah komunitas seperti musola, masjid, pilih yang memenuhi syarat ini. Kalau nggak ada sama sekali ya yang terbaik di antara yang ada. Jadi baik itu gini rumusnya, kalau bacaan Quran sing penting tidak salah dan tidak merubah makna. Walaupun belum sampai kategori fasih, membedakan huruf belum terlalu bisa, membedakan huruf hak dan hak belum jelas, contohnya begitu ya. Walaupun belum jelas, tidak apa-apa, yang penting tidak sampai merubah makna. Tidak sampai merubah, karena bahasa Arab itu hurufnya berubah, itu terkadang berubah makna. Begitu, caranya begitu. Kalau kita ngomong tahsin, nun sewu, kami pernah menyelenggarakan tahsinul Fatihah, bagusi bacaan surah Fatihah, hanya Fatihah saja. Kami sediakan acara itu untuk khotib-khotib dan imam-imam rawatib. Waktu itu sekecamatan, waktu itu kecamatan Rungkut itu Gunung Anyar, Tenggilis masih jadi satu. Untuk khotib-khotib dan imam rawatib, baik itu musola ataupun masjid, yang hadir banyak. Sekitar 200-an lebih lah. Nah, pembimbingnya cuma satu orang. Nah, ketika dipraktekkan tentang tahsinul Fatihah, begitu sudah diberikan arahan, diberikan materi, tibalah waktunya praktek. Suruh praktek itu. Dari 200 orang itu, baik itu imam rawatib ataupun khotib yang biasa berkhutbah, tidak ada yang lulus. Tidak ada yang, kita berbicara bukan benar tajwid, bukan. Kita berbicara tahsin. Tahsin itu sudah terbaik. Tahsin itu sudah terbaik. Kalau ngomong tahsin paling sulit itu. Paling sulit sudah. Jadi kita, kalau kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim, itu saja belum tentu kita sehari selesai bacaan itu. Saya dulu tahsin Fatihah dan bacaan tahiyat, hanya dua. Hanya Fatihah dan bacaan tahiyat. Tahiyat akhir itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah
Saya itu lulus itu hampir 2 tahun. Hampir 2. Kalau tahsin memang seperti itu. Jadi kita nggak sampai sejauh itu berat. Itu berat. Yang penting benar bacaannya. Makhorijul hurufnya walaupun tidak terlalu bagus, yang penting tidak salah. Yang penting tidak, kalau huruf dot dibaca huruf to jelas salah. Walat tolin, salah benar? Salah. Gitu. Ini banyak orang tidak memperhatikan, padahal itu merubah makna. Walat dolin, benar salah? Benar atau salah? Benar. Ada to, ada do, ada lot. Itu harus jelas bedanya. Karena ini rukun di dalam sholat kita. Contohnya seperti itu. Ada yang lain mungkin? Di rebutan jadi imam di Sulawesi Tenggara itu, Pak. Waduh, kebetulan saya ini bukan penggemar medsos, jadi Jadi ini di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara ada dalam satu masjid itu dia jadi rebutan imam. Nah, itu hal seperti itu gimana, Pak? rebutan jadi? Iya, iya. Jadi kalau sudah berbicara rebutan itu apapun tidak baik. Jadi rebutan dan pilihan itu beda, ada bedanya, betul nggak? Kalau pilihan itu ya pilihan, kalau rebutan ya rebutan gitu. Ketika terjadi proses pergantian wali kota, itu namanya rebutan atau pilihan? Harusnya pilihan, gitu ya, harusnya, dan itu tidak boleh menjadi rebutan. Karena dalam agama kita menjadi pemimpin itu adalah amanah. Jadi amanah itu kalau direbut kecuali dimungkinkan bagi calon imam yang lain itu membawa kerusakan. Dimungkinkan seperti itu. Maka itu boleh. Itu boleh. Kalau tidak dimungkinkan seperti itu ya tidak perlu. Ini termasuk pilihan bupati, wali kota. Kalau dimungkinkan calon yang lain itu membawa kerusakan, maka itu perlu. Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau sekedar begini, memang di masyarakat itu susah. Jadi kadang itu dikait-kaitkan, padahal tidak terhubung. Ojo dipilih iku masih pinter maca Qur'ane apik tapi utange akeh. Lu kan nggak ada hubungannya gitu. Kadang itu dikait-kaitkan gitu. Jadi begitu-begitu itu enggak perlu sebenarnya. Maka kami mulai semenjak tahun berapa ya, mungkin 15 tahun yang lalu itu pengajian kami di masjid, di musola itu selalu kami menekankan urusan kajian akhlak. Atau dalam bahasa lain kajian tasawuf, karena itu kebutuhan masyarakat kita saat ini. Pinter tapi enggak berakhlak tidak ada gunanya. Jadi yang penting itu sebenarnya akhlak, karena Rasulullah diutus itu bukan urusan sholat, bukan urusan baca Quran, urusannya liutammima makarimal, urusannya akhlak. Jadi begitu. Jadi rebutan imam itu saya nggak bisa menilai itu kenapa selama enggak tahu pasti alasannya. Jadi kalau sudah ngomong bahasanya rebutan itu kecenderungannya sesuatu yang tidak baik. Maka dalam satu kampung itu hendaknya ada figur memang. Ada tokoh yang betul-betul dituakan oleh masyarakat sebagai penengah bila mana terjadi masalah. Harusnya begitu. Jadi kalau ngomong rebutan imam ya nemen gak pantas sih lah. Mungkin bayarannya gede mungkin. Tapi biasanya imam itu enggak ada bayaran gede itu biasanya. Kecuali imam di Masjidil Haram. Wah itu memang besar itu ngelebihi bayarannya menteri kalau di sana, betul. Tapi seleksinya memang luar biasa. Begitu. Jadi saya tidak bisa menjatuhkan hukum bagaimana itu, karena saya tidak tahu pasti problemnya di mana. Kalau ternyata rebutan itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar,
iki imam sitok iki maling dan memang terbukti menggelapkan uang masjid, ya itu memang harus diselesaikan kan begitu kan. Nah, jangan-jangan itu fitnah, contohnya begitu kan zaman ini kan zaman repot kalau urusan gitu. Jadi tidak bisa saya menghukumi itu karena tidak tahu persis. Sebaiknya imam, kalau di kampung saya itu saya selenggarakan pelatihan imam rawatib, sehingga orang kan gini, orang itu ada kalanya kepingin diwahno wong, kan begitu kan? Ada orang seperti itu ada. Ya, ketika mengikuti pelatihan imam rawatib itu akan terkoreksi sendiri kemampuan orang itu, terkoreksi sendiri. Ya, sehingga nggak mampu itu terus ngerumangsani, terus mau belajar sendiri. Jadi sebaiknya memang seperti itu. Ya. Nah, itu biasanya masjid yang punya ide untuk melakukan begitu. Itu salah satu solusi. Ya. Ada yang lain mungkin? Baik, kita lanjutkan. Sekarang tentang apa itu? Kriteria imam. Nah, untuk urutan kriteria imam yang harus diutamakan. Yang pertama adalah penguasa daerah. Maksudnya mukimin. Musafir kedudukannya di bawah mukimin. Orang yang sedang dalam perjalanan itu hendaknya itu tidak menjadi imam. Yang menjadi imam, kalau ini masjid ya, saya ngomong masjid atau musola atau sebuah komunitas, itu sebaiknya mukimin, orang yang tinggal di kampung itu yang dijadikan imam. Turun lagi kriteria yang kedua, yang dijadikan imam hendaknya adalah imam tetap yang sudah ditunjuk, sebaiknya begitu. Yang sudah ditunjuk oleh masyarakatnya, ya sudah itu jadikan imam. Nah, imam tetapi ternyata ada 10 riyoyo mudik kabeh, beda urusan. Yang selanjutnya adalah faqih, orang yang pandai di dalam ilmu agama. Ini urutan yang ketiga. Kok ono wong gak patek pinter, ya hanya sekedar paham tentang sholat gitu saja. Dia adalah mukimin. Ada orang alim tapi dalam perjalanan, maka yang diutamakan yang mukimin, yang tinggal di kampung itu, yang diutamakan. Begitu, caranya begitu memang, caranya begitu. Sudah. Yang berikutnya adalah orang yang fasih dalam urusan bacaan, enggak terlalu paham agama, tapi yang ngerti syarat rukunnya sholat gitu saja. Urusan lain gak patek paham, korban piye gak patek paham, tapi dia fasih. Ini urutan berikutnya, ini silakan dipilih. Mukimin gak nemu, imam tetap ndak ada, orang yang pandai ilmu agama ndak ada, pilih orang yang fasih, bacaannya paling bagus. Yang nomor berikutnya gak nemu orang yang fasih, pilih orang yang wirai. Wirai itu orang yang berhati-hati. Berhati-hati urusan fikih. Pilih itu. Jadi wirai itu tarku subhat, orang yang meninggalkan urusan subhat. Selanjutnya, bila nggak nemu orang wirai, nggak ketemu qori atau orang yang fasih, nggak ketemu orang yang alim, nggak ketemu penduduk asli, nggak ketemu imam rawatib, cari orang yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, ini kriteria berurutan. Sing luwih dhisik mlebu Islam. Ilmune podo-podo. Podo ilmune. Cari yang lebih dulu masuk Islam. Berarti yang apa? Yang tua, karena mesti lebih dahulu masuk Islam. Kemungkinannya kan begitu ya. Nah, yang selanjutnya enggak nemu, usianya sama semua. Maka cari yang paling baik nasabnya. Iki bapak iki wis tau budal kaji. Sing siji bapake urung tau budal kaji. Sing siji meneh bapake mlebu penjara. Maka cari yang gitu. Ini contohnya begitu cara memilihnya. Gak nemu nasabe podo kabeh tibake. Bapake maling kabeh. Contohnya gitulah sing elek mawon contohnya umpamane. Cari orang yang dalam satu tempat itu nek arep sholat jamaah yang paling bagus pakaiannya.
Loh, sampai begitu. Diturunkan terus gridnya ini. Sing paling pantes kelambine sapa? Iki sudah. Sing fasih ra ono, sing ngalim ya ora ono gitu. Nggih. Bila nggak menemukan kelambine padha kabeh. Wong seragam atau jenengan seragam kan padha kabeh. Maka cari orang yang paling bersih badannya. Loh, sampai begitu. Tubuhnya paling bersih. Jadi sing celemot apa akeh uline ya itu berarti gak lolos kriteria. Contohnya begitu. Ternyata badannya bersih semua. Maka cari orang yang paling baik pekerjaannya. Pekerjaannya baik, tekone tepat waktu, mulia tepat waktu dan lain sebagainya. Enggak nemu, ternyata sama semua. Terakhir, sing paling ganteng. Oh, sudah. Ini terakhir ini. Ya, mesti ono perbedaan lah, nggak mungkin podo kabeh. Ini terakhir sudah. Lah betul, memang begitu. Ini kami kutip dari kitab Fiqhul Islam. Jadi wong ganteng itu tetap diutamakan. Tapi terakhir sendiri. Jadi ilmu penduduk setempat itu grade-grade yang utama. Grade yang utama. Ganteng nomor carry. Biasanya wong ganteng gak patek di protesan. Kan gitu nggih? Enggak terlalu banyak orang protes biasanya itu. Tuh. Baik, itu kriteria menjadi imam. Jadi sampean kok lunga bareng konco-konco di satu tempat, nggak ada penduduk lokal, nggak ada imam tetap, nggak ada orang yang paling alim, ilmune podo-podo, nggak ada yang paling fasih, ya itu caranya ngegrid seperti itu. Gitu, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Nih. Kalau lagi musafir semua nih kayak di masjid atau rest area kan biasa ada masjid gitu. Biasanya kan kriteria itu tidak ditemukan karena kan kita nggak memungkinkan untuk mengenal orang lain gitu Ustaz. Nggak tanya backgroundnya dulu, bapakmu pernah masuk penjara atau enggak, kan nggak gitu Ustaz. Nah, bagaimana pandangannya kalau misalkan ya kan biasanya orang-orang monggo gitu kan ya, salah satu yang mau menjadi imam, nah itu pahalanya seperti apa Ustadz untuk melaksanakan sholat tanpa mengetahui imamnya seperti apa dan bacaannya kurang tepat misal Ustadz, gimana Ustadz? Begini, jadi kalau umpamanya kita bepergian rombongan ini, maka hendaknya kita memilih dari yang kita tahu dulu. Sak rombongan ini, satu rombongan ini, kok gak nemu, didelok wong liya iku ana sing pakaiane lebih baik, luwih pantes gitu nggih menjadi imam, maka silahkan pilih. Wis digoleki sing luwih pantes, ternyata bacaane keliru. Yang kelirunya itu sampai merubah makna. Kalau merubah makna, nun sewu, ini tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah loh. Kalau Fatihahnya sampai pada jajaran merubah makna. Bila mana ketemu seperti ini, bagaimana caranya? I'adah itu mengulang sholat. Dilanjutkan sampai salam, berdiri lagi untuk sholat. Caranya begitu. Ini caranya seperti itu. Ternyata kita sendiri nggak ngerti. Iki bacaannya salah apa bener? Mamane begitu. Berarti kita ilmunya kurang. Bagaimana? Nggak masalah. Tadi saya contohkan, ono wong telu mu'alaf, podo-podo durung pahami, itu lebih baik sholat sendiri atau jamaah? Tetap lebih baik sholat jamaah. Jadi pahalanya tidak berkurang. Tetapi tetap lebih utama manakala memenuhi kriteria dan syarat. Itu lebih tinggi. Ini pahala sholat jamaah itu minimal 25 derajat, bisa sampai 50 derajat. Tergantung kesulitan yang kita hadapi, tergantung keadaan jamaahnya. Jamaahnya di situ kok banyak orang alim, sing imami bacaannya bagus, ilmu agamanya bagus, orang yang wirai, wah luar biasa. Luar biasa. Kan enggak mesti pahala itu enggak mesti. Begitu kurang lebih. Baik, ini kita lanjutkan tentang makmum atau sampai sini dulu kira-kira, atau masih ada pertanyaan? Tentang makmum ini masih cukup banyak ini. Ada lagi? Monggo. Misalkan kalau kita mencari orang yang terbaik, tapi kita membiarkan orang yang salah menjadi imam, gimana? Membiarkan Orang misalnya dalam kriteria dia tidak
Oke, begini. Manakala kesalahan itu yang bersifat umum, contohnya fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan. Harusnya itu rakaat ketiga ternyata duduk tahiyat awal. Contohnya begitu. Maka makmum hendaknya mengingatkan imam. Hendaknya seperti itu. Mengingatkan imam. Fi'liyah, umum mengetahui. Manakala kesalahan itu cara baca yang sampai merubah makna, ini tidak perlu diingatkan. Bagi kita yang tahu, setelah salam berdiri lagi untuk melakukan sholat, mengulang. Kenapa tidak perlu diingatkan? Karena nanti iso ayel-ayelan, tidak mari-mari sholatnya, betul nggak? Iya betul itu. Imamnya muni waladhdallin menggunakan huruf ta. Sampai muni subhanallah. Kira-kira piye? Kira-kira imamnya yang dilakukan apa kira-kira? Ya tetap bingung. Ya, tetap bingung kan begitu kan. Jadi ini tidak perlu, nanti nggarakno ayel-ayelan. Ya, betul ini. Jadi kami pernah nangani kasus waktu itu ada di daerah timur Pandugo sana, pada masjid besar ketika Jumat imamnya salah, khilaf. Setelah baca Fatihah, baca surat pendek, itu tidak rukuk dan tidak iktidal tapi langsung sujud. Meninggalkan dua rukun fi'li, kan begitu kan? Meninggalkan rukuk dan iktidal, langsung sujud imamnya. Makmumnya mengingatkan, subhanallah. Imamnya bingung, apa salahku? Bingung imamnya. Wah, makmumnya tambah heboh lagi, diulang lagi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya terus saja. Akhirnya sing mburi sing heboh. Enggak mengatakan subhanallah tapi kotak amal ditabui, brok, ya kan rusak semua ini. Kenapa begitu? Karena imam bingung kesalahannya di mana. Begitu nggih. Nah, itu jadi cara mengingatkan itu ya banyak. Kadang di subhanallah imam itu tetap tidak paham salahnya di mana. Ini akhirnya sampai ke kami, kemudian kami jawab, itu memang sebaiknya iadah diulang saja. Seandainya imam itu ingat ketika sujud, ingat, oh aku mau durung rukuk, durung iktidal. Ini secara fikih, imam harusnya habis sujud kan duduk, harusnya. Secara fikih, karena meninggalkan rukuk dan iktidal, maka imam itu bangun dari sujud langsung rukuk. Bangun dari sujud terus rukuk, terus iktidal baru duduk. Tapi kalau ini dilakukan, kira-kira jamaahnya bagaimana? Wis jelas, buyar, betul nggak? Maka teruskan saja, kemudian diulang. Itu sudah langkah paling benar. Lah wingi nggih ngoten Pak, napa niku sah Jumatane? Pertanyaannya begitu, tetap sah. Tetap sah. Jadi boleh seandainya kita lupa, ketika sujud kita lupa belum rukuk, belum iktidal, habis sujud kita rukuk, kita iktidal, melanjutkan lagi duduk, itu boleh. Secara fikih boleh, tapi nek dilakoni kira-kira gimana? Ya ndak karu-karuan gitu kan. Oh saya itu pernah kok ketika perjalanan ke luar kota, sampai di Jombang, istirahat di situ, terus sholat maghrib jamaah, saya di soft ketiga. Ketika rukuk imamnya batal. Imam langsung mengikrarkan diri kalau dirinya batal. Harusnya belakang imam ini melanjutkan, menggantikan, jadi ternyata meneng-menengan, enten-entenan apa piye ra paham. Sampai lama. Kan enggak boleh terjadi ini. Enggak boleh. Bagaimana solusinya? Mufarokoh namanya. Melanjutkan sholat. Karena sholat itu enggak boleh dibatalkan di tengah jalan. Harus terus. Tapi tidak lagi dihukumi sholat berjamaah. Lah saya tidak mungkin menjadi imam karena saya berada di shaf yang ketiga. Tidak mungkin menjadi imam. Kan begitu kan. Jadi itu problem-problem dalam jamaah, contohnya seperti beberapa tahun yang lalu ada masjid itu ketika sholat id lupa imamnya gak mau coba Fatihah. Wah itu kalau malah parah lagi tuh. Dan itu terjadi. Ini bertakbir ping 7 langsung baca surat. Rupanya imamnya fokus pada bacaan surat rupanya. Jadi sing dieling-eling surate. Bukan Fatihahnya tadi. Di subhanallah ya oleh makmumnya.
kadang imam di subhanallah itu dia merasa salahnya itu di ayat dalam surat itu. Kadang itu merasanya begitu. Kan ngoten nggih? Dia tidak menyadari ternyata belum baca Fatihah. Caranya gimana? Ya disebut subhanallah al-Fatihah. Cukup. Harus disebut. Kalau nggak disebut bingung nanti imamnya. Lah imamnya ya kudu paham. Oh berarti aku mau kurang Fatihah. Makanya fikih itu akan berjalan manakala pelakunya sama-sama pahamnya. Nek pelakunya tidak paham, wah tidak jadi. Nggak jadi tatanan. Betul nggak? Nggak jadi tatanan. Ono imam sujud batal. Makmum memburine dicablek. Itu tanda kan? Tanda bahwa harus menggantikan. Ternyata belakangnya imam tidak paham, dicablek, ganti nyablek. Iki lapo sembahyang kok cablek-cablekan. Contohnya begitu. Nggak jadi, fikih nggak akan jalan. Jadi fikih itu akan bisa berjalan manakala pelakunya sama-sama pahamnya. Anda transaksi, rukun transaksi kan ada barang, ada pembeli, ada penjual, antara din min huma, sama-sama ridho, terjadi ijab dan qabul. Nek cara wong Jawa, saya beli, kula tumbas, nggih kula sade, sah. Pembeli dan penjual sama-sama pahamnya tentang fikih. Ternyata pembelinya paham, penjualnya tidak paham. Saya beli. Sing dodol meneng ae. Ya wis seru nek kok tuku, wong wis kok bayar. Malah begitu jawabannya kira-kira. Ndak jalan fikih itu. Betul ya? Jadi fikih itu syaratnya masing-masing pelaku harus sama-sama pahamnya. Harus itu. Nek jamaah, sholat jamaah, minimal belakangnya imam itu ada yang paham. Minimal sudah. Ini saya berbicara masjid atau musola. Nek panjenengan musafir, wong limo dolan, bolang, napa bolang? Healing, ya, podo-podo gak paham itu siji urusan itu beda urusan. Jadi begitu kurang lebih seperti itu. Jadi berfikih itu juga harus melihat kondisi. Harus melihat kondisi. Ada yang lain mungkin? Ini silakan. Manakala itu sholat Jumat, bila menyebut i'adah mengulang sholat, karena sholat itu adalah yang dihukumi batal secara mayoritas, saya katakan secara mayoritas sih, maka tetap mengganti sholat Jumat 2 rakaat. Beda lagi bila menurut sebagian dinyatakan tidak sah. Contoh, ini pernah terjadi juga. Jadi rukun khutbah itu kan memuji Allah, membaca sholawat, ajakan bertakwa, membaca ayat. Kemudian doa untuk mohon ampun bagi orang-orang muslim. Itu rukun, tidak boleh ditinggal. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bacaan sholawatnya ketika khutbah itu harus menggunakan Allahumma. Redaksinya harus begitu. Tidak boleh menggunakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi, tidak boleh. Harus menggunakan redaksi Allahumma. Ini ada beberapa pendapat seperti itu. Maka ketika yang berkhutbah tidak menggunakan ini, dia meyakini pendapat itu bagi dia tidak benar, maka dia i'adahnya sholat duhur. Karena bagi dia saja. Kalau tadi kan kehilangan 2 rukun fi'liyah. Ini semua jamaah mengatakan itu tidak sah. Maka mengulang sholat Jumat. Caranya begitu. Jadi kalau itu bersifat personal atau hanya beberapa orang, ya silahkan mengulang sendiri. Tapi kalau semua yang hadir itu menyatakan tidak sah, ya diulang lagi sholat. Begitu Bapak. Ada yang lain mungkin? Kalau bicara fikih itu menyenangkan sebenarnya, mesti luas gitu. Sampun? Nah.
Bila mana dia terhalang, maka sebaiknya digantikan yang lain. Bila mana dia terhalang, karena tetap kita mencari kesempurnaan, baik itu gerakan ataupun bacaan. Kesleo akhirnya tidak bisa tahiyat, berarti tidak bisa sempurna, maka digantikan. Ya. Kesleo, sing kesleo apa nih jentiane, koyoke gak ngefek lah, nek jentian kan gitu kan. Nah, itu, jadi kita lihat gitu. Yang sekiranya itu tidak menjadikan sempurna. Begitu caranya. Sama kayak tadi pagi itu saya banyak tamu dari beberapa masjid habis subuh itu konsultasi tentang kurban. Sembelihan kurban itu nek hewannya cacat bagaimana Pak? Selama cacat itu tidak mengurangi kualitas dagingnya, kualitas dan kuantitas dagingnya boleh. Contoh, sungune complung. Boleh. Kenapa boleh? Sing arep mangan sungu ya sapa? Betul enggak? Betul. Begitu. Yang paling sering terjadi itu ketika hewan diturunkan dari truk itu. Paling sering itu kan, accident. Paling sering itu. Bagaimana? Dilihat mengurangi kualitas daging dan kuantitasnya daging atau tidak. Ternyata kesleo, enggak masalah. Patah, del, nah itu masalah. Mengurangi. Nah, contohnya begitu nih. Jadi fikih itu selalu begitu. Jadi fikih itu selalu berubah mengikuti keadaan. Selalu, kalau nggak berubah namanya bukan fikih itu nih. Panjenengan yang tengah alas kesasar petang dino gak mangan gak ngombe nemu bangkai babi. Bagaimana hukumnya? Boleh dimakan enggak? Boleh secukupnya tapi. Itu fikih. Jadi fikih itu memang harus selalu berubah mengikuti keadaan. Nah ini yang kita harus hati-hati. Keadaan, bukan mengada-ada, itu harus dibedakan juga. Kulo niki Pak darurat. Lho kok iso darurat piye? Kulo niki kepengin kulo niki darurat nek gak terabi meneh bahaya kulo. Itu mengada-ada, itu bukan keadaan itu. Jadi fikih itu begitu. Sampun para jamaah sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.